Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanul Hakim. NIM saya 3124105110 dari kelas I242B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pemrograman web 2, mata kuliah pemrograman web 2. Aplikasi yang saya buat itu aplikasi manajemen data buku. Oke, lanjut. Untuk latar belakangnya itu karena pencatatan manual awalnya ya, pencatatan manual mempunyai risiko tinggi kehilangan data fisik dan ketidakakuratan fatal pada jumlah stok buku. Lalu dengan adanya aplikasi manajemen data buku ini atau sistem digital berbasis web, keamanan data terjamin dan sinkronisasi pengolahan stok secara real time. Selanjutnya tujuannya ada 3 pilar utama dalam membangun ekosistem aplikasi. Yang pertama, efisiensi real time, itu mempermudah pengelolaan data buku secara instan, real time dan akurat bagi pengelola. Lalu yang kedua, storage terstruktur, menyimpan dan mengamankan seluruh koleksi data buku ke dalam database relasional yang terpusat. Dan yang ketiga itu implementasi MPC, menerapkan standar arsitektur modern untuk operasi CRUD menggunakan framework CodeIgniter 4. Lalu selanjutnya beberapa teknologi di balik sistem manajemen buku ini. Yang pertama, menggunakan backend core-nya itu PHP 8.x dan CodeIgniter 4. Ini sebagai mesin utama penggerak logika, aplikasi, dan routing. Lalu menggunakan juga security dan CodeIgniter Shield. Ini itu sistem autentikasi modern untuk manajemen sesi dan proteksi akses pengguna. Lalu untuk database-nya saya menggunakan MySQL, yaitu penyimpanan data relasional yang stabil dan terstruktur. Dan untuk user interface-nya saya menggunakan Bootstrap atau Tailwind CSS. Ini untuk merancang antarmuka yang responsif, bersih, dan intuitif bagi pengguna. Lalu untuk desain database-nya ya, seperti ini ya. Di sini ada database bernama UAS Web 2 buku saya buat, dan di dalamnya saya membuat table books. Di dalamnya ada ID, judul, penulis, tahun terbit, dan created at dan update at. Untuk fieldnya ya. Lalu kapabilitas sistem yang memastikan keamanan dan integritas, proteksi akses, registrasi, dan login, menggunakan proteksi halaman penuh berbasis session dari CodeIgniter Shield untuk mencegah akses tanpa izin. Yang kedua, penjaga gerbang data atau validasi form, mencegah input data kosong atau format yang salah sebelum data dikirim ke dalam database. Yang ketiga, kendali katalog atau manajemen utama, operasi inti untuk tambah, lihat, ubah, dan hapus atau CRUD ya, koleksi buku secara real time. Nah, untuk di halamannya ada halaman register, halaman login, halaman dashboard, dan halaman tambah form tambah buku ya. Kita langsung saja ke browser untuk lihat secara langsung. Jadi ini yang sudah web yang sudah saya buat. Pertama kita masuk ke halaman login. Nah, di sini
kita menggunakan authentic shield tadi ya. Jadi ketika kita misalnya langsung masuk ke halaman books atau dashboard, tidak bisa, kita harus login terlebih dahulu. Nah, sebelum login kita register dulu, lalu kita register di database-nya akan masuk ke table user. Nah, di sini ada 4 user. Kita akan tambahkan baru user. Akan nama saya di sini farhan@gmail.com. Masukkan email terlebih dahulu, lalu username Farhan. Untuk passwordnya misalkan password minimal 8. Di sini saya masukkan minimal 8 karakter dengan kombinasi, lalu register. Nah, setelah register baru kita masuk ke dashboardnya. Di sini tadi yang data yang sudah kita register masuk ke dalam database, ke table user. Ini kan username Farhan. Lalu untuk membuktikan bisa kita pakai untuk login, kita coba logout terlebih dahulu. Lalu sekarang kita masuk dengan yang email yang kita daftarkan tadi, Farhan tadi @gmail.com. Lalu passwordnya berarti berhasil kan menggunakan data yang sudah kita register tadi. Nah, di sini kita masuk ke halaman dashboard. Ini sebagai read dari CRUD itu kan ada create, read, update, dan delete, dan ini sebagai halaman untuk read-nya. Di sini ada daftar koleksi buku yang sudah saya tambahkan menggunakan akun lain sebelumnya. Lalu kita mencoba untuk fitur create-nya. Kita di sini klik tambah buku, judul buku misalkan Dilan 1960. Untuk penulis kan Pidi Baik. Tahun terbit misalkan 2021. Lalu simpan data. Nah, berhasil. Buku yang sudah saya tambahkan di form create tadi ya, masuk ke sini, masuk ke tabel sini, bisa ditambahkan ini Dilan 1990 Pidi Baik. Nah, lalu create sudah, read sudah, sekarang update. Nah, untuk update kita klik edit. Nah, misalkan di sini saya ingin mengubah judul buku jadi 1991, terbit 2022 misalnya, lalu perbarui data. Nah, di sini sudah terupdate ya untuk judul bukunya dan tahun terbitnya. Seperti itu. Jadi berhasil ya. Lalu untuk yang terakhir itu delete ya. Delete itu sekarang kita bisa klik hapus di sini. Nah, sebelum mengklik hapus di sini, di sini terdapat notif terlebih dahulu. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, jadi untuk mencegah agar kita tidak sengaja terklik gitu kan. Nah, jika oke, klik oke.
dan datanya berhasil dihapus gitu kan. Lalu saya akan menunjukkan juga untuk validasi form ya. Di sini saya coba kosongkan buku judul buku, penulis dan tahun terbitnya. Saya coba langsung klik simpan. Nah, ini tidak bisa tersimpan. Jadi muncul validasi form. Ini harus judul buku, penulis dan tahun terbit harus wajib diisi. Seperti itu. Kita kembali lagi. Jadi web yang sudah saya buat berhasil untuk melakukan CRUD tadi ya. Jadi dengan create, thread, update, dan delete-nya sudah berhasil, dan tampilannya menggunakan Bootstrap dan menggunakan autentikasi shield juga ya. Siklusnya seperti ini. Lalu langsung ke kesimpulannya. Jadi di sini fungsi dari aplikasi ini yaitu mewujudkan sistem data yang terstruktur, real time dan aman. Dengan menggunakan arsitektur MVC 4, keamanan, shield, dan integritas, validasi form menjadi sebuah aplikasi yang solid. Jadi melalui proyek ini, sistem manajemen buku berhasil diabstraksi dari kekacauan manual menjadi aplikasi digital utuh. Pemahaman mendalam terhadap arsitektur MVC di CodeIgniter 4, penerapan autentikasi modern melalui shield, serta penanganan validasi input yang ketat telah memastikan aplikasi berjalan secara efisien dan aman. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dan demo aplikasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.